Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan penelitian pendidikan sejarah. Pada video kali ini kita masih melanjutkan tentang video lalu kaitan bagaimana proses empirik pada penelitian. Kali ini kita akan membahas proses empirik pada penelitian kuantitatif, yakni tentang bagaimana membuat bab 3 untuk metode penelitian kuantitatif. Di video tentang pembuatan proposal penelitian, kita sudah melihat bahwa dalam penelitian kuantitatif ada beberapa komponen yang termasuk dalam bagian metode, ya, tentang pemilihan strategi, pengambilan cuplikan, pemilihan variabel, kemudian teknik pengumpulan data, keabsahan alat ukur, serta analisis data. Yang akan kita bahas kali ini adalah strategi penelitian yang sifatnya komparatif. Karena memang biasanya dalam penelitian eksperimen atau penelitian sifatnya komparatif ada beberapa desain yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah contoh beberapa desain dalam penelitian eksperimental. Jika kita lihat di sini, pada desain penelitian eksperimental terdiri atas beberapa desain. Ada desain yang sifatnya one shot case study, ada one group pretest post-test design, ada yang namanya intake group, ada yang namanya randomized control group post-test only design. Ini biasanya desain digunakan untuk penelitian pre-eksperimen. Maksudnya apa? Di sini kita menggunakan yang paling sering dilakukan adalah misalkan ini. Ada yang one group pretest post-test design, artinya di sini hanya ada satu kelas di mana kita membandingkan antara hasil pretest dibandingkan dengan hasil post-test. Atau bisa juga menggunakan intake group. Intake group itu berarti kita membagi kelas menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok besar satu menggunakan metode A, kelompok yang kedua menggunakan metode B. Lalu kita bandingkan hasil antara metode A dan metode B misalnya. Atau misalkan kita hanya menggunakan pretest saja tanpa post-test di dua kelas. Itu biasanya masuk dalam desain pre-eksperimen. Saya sarankan untuk penelitian saudara tidak menggunakan desain pre-eksperimen, karena desain ini masih dapat dikategorikan sebagai desain yang lemah. Nah, kemudian desain pre-eksperimen ini biasanya dipindah untuk penelitian-penelitian yang sederhana, misalkan penelitian tindakan kelas. Kita bisa membandingkan bagaimana satu kelas, bagaimana sesudah dan bagaimana sebelum diterapkan satu tindakan. Nah, kemudian yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan itu adalah desain yang namanya kuasi eksperimen atau eksperimen semu, di mana yang membedakan antara eksperimen semu dengan true eksperimen adalah sifatnya yang randomized. Apa yang dimaksud dengan randomized control group atau randomized control group ini, non randomized dan randomized? Yang dimaksud dengan randomized itu adalah maksudnya seperti ini. Kita menentukan satu kelas eksperimen di mana anggota kelas eksperimen itu kita acak, bukan dari satu kelas yang kita acak, tapi kemudian dari satu angkatan, misalkan terdiri atas 300 siswa, maka kita memilih 30 siswa dari 300 itu untuk kita buatkan kelas artificial. Artinya kita buatkan kelas buatan yang terdiri atas siswa-siswa dari seluruh kelas. Nah, itulah yang disebut sebagai randomized. Nah, sementara itu pada eksperimen semu biasanya kita tidak menggunakan model randomized, tapi misalkan ada 10 kelas, ya kita menggunakan kelas pertama dan kelas yang kedua. Artinya yang kita acak itu kelasnya, bukan siswa-siswa yang akan kita buatkan kelas yang baru. Nah, ada model yang namanya non-randomized control group pretest post-test design. Artinya ada kelompok eksperimen yang kita beri tindakan bagaimana pretest post-testnya, kemudian kelas kontrol yang tidak kita beri tindakan bagaimana hasil pretest dan post-testnya. Lalu yang kita ukur adalah bagaimana delta dari pretest post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ada juga model counterbalance. Artinya kelas itu kita beri perlakuan beberapa kali pengulangan, ada pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga, ada pengulangan keempat dan seterusnya. Tapi ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lama sehingga mungkin tidak perlu digunakan untuk penelitian skripsi. Kemudian ada model yang namanya time series. Time series itu dilakukan
beberapa kali pretest, beberapa kali post-test. Nah, kemudian untuk desain true eksperimen sebenarnya hampir sama dengan model yang quasi eksperimen. Ada model randomize, ada model desain faktorial, ada juga model Solomon. Ini ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Nah, yang paling umum yang akan saya terangkan di sini, yang paling umum adalah model yang seperti ini, di mana ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, di mana kelas eksperimen kita beri perlakuan tertentu, kemudian kita bandingkan pretest post-testnya. Sementara itu kelas kontrol kita tidak beri perlakuan, kita bandingkan pretest post-testnya. Nah, yang membedakan antara tadi eksperimen semu maupun true eksperimen adalah dalam hal pemilihan kelas eksperimennya. Apakah kelas eksperimen itu dipilih secara random siswa-siswanya atau kelasnya. Kalau kita membuat kelas baru yang siswa-siswanya itu dipilih secara random dari keseluruhan populasi, maka itu bisa dikategorikan sebagai true eksperimen. Tapi itu susah, dan saya sarankan untuk penelitian pendidikan lebih lari ke arah kuasi saja. Itu S1 ya, untuk S1 bisa memilih penelitian eksperimen semua atau kuasi eksperimen dengan model seperti ini. Ini namanya adalah non-randomized control group pretest post-test design. Ini menurut Isaac dan Michael. Kemudian adalah teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah seluruh anggota dari populasi itu keseluruhan sumber data kita, calon sumber data kita, memiliki peluang yang sama? Jika seluruhnya memiliki peluang yang sama, maka kita lanjutkan. Jika tidak, maka kita akan menggunakan purposive sampling. Artinya, kita hanya memilih anggota-anggota populasi itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, berdasarkan tujuan tertentu. Nah, namun apabila seluruh anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama sebagai sampling, maka pertanyaannya apakah semua, ataukah kelompok, ataukah individu? Jika semua anggota populasi itu menjadi sampel, maka yang itu namanya sampel jenuh. Biasanya sering disebut sebagai sensus. Seluruh anggota itu menjadi sampel. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika itu kelompok yang kita acak, jika sumber datanya itu berupa kelompok, maka itu sering disebut sebagai cluster sampling. Nah, jika itu individu-individu yang kita jadikan sebagai sampling, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah populasinya homogen? Homogen itu seragam. Jika populasinya itu homogen, maka kita menggunakan simple random sampling. Nah, namun apabila populasi itu terstrata itu maksudnya adalah terbagi atas kelompok-kelompok, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu proporsional atau tidak? Jika stratanya itu proporsional, maka kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Intinya, jika sampel itu terstrata, maka kita menggunakan stratified random sampling atau sampling terstratifikasi. Yang membedakan adalah apakah strata itu proporsional atau tidak. Jika proporsional, ya kita menggunakan proportionate stratified random sampling. Jika tidak proporsional, maka kita menggunakan disproportionate stratified random sampling. Maksudnya, jika disproportionate misalkan seperti ini. Dari 1000 populasi, misalkan hanya ada 4 anggota strata tertentu, maka 4-4-nya itu kita jadikan sebagai sampel. Sementara yang lain kita ambil secara terstratifikasi. Jadi ini teknik pengambilan sampel. Nah, kemudian bagaimana cara penentuan sampel itu? Prinsipnya adalah penentuan jumlah sampel itu diupayakan 100% mewakili populasi. Penentuan besar kecilnya sampel tergantung dari tingkat kesalahan. Semakin besar tingkat kesalahannya, maka semakin kecil sampel yang dibutuhkan. Saya ambil contoh di sini. Tingkat kesalahannya 5%, maka sampelnya untuk 1000 itu adalah 258. Tingkat kesalahannya 1%, maka sampelnya yang 1000 ini adalah 399. Ya, caranya kita tentukan dulu kira-kira jika N itu melambangkan populasi,
S itu sampelnya. Jika N-nya 1000, misalkan populasinya 1000, maka sampelnya berapa? Jika kita kesalahannya 1%, maka sampelnya paling tidak 399. Jika kesalahan kita itu 5%, maka paling tidak sampel kita itu 258. Jika kita mengambil kesalahan 10%, maka paling tidak 213. Nah, untuk penelitian pendidikan, default-nya itu adalah 5%. Jadi paling tidak kita mengambil dari 1000, sampelnya itu adalah 258. Sehingga kita tidak menggunakan persen-persen, tapi menggunakan hitungan-hitungan ini. Ini menurut tabel dari Isaac dan Michael. Selanjutnya, setelah kita bisa menentukan sampel, yang kita lakukan adalah kita membuat definisi operasional dari variabel serta indikator-indikatornya. Pertanyaannya, apa itu variabel? Variabel itu adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Secara sederhana, variabel itu merupakan aspek kajian yang akan dikaji, dihitung, atau diukur untuk dideskripsikan, dihubungkan, atau dibandingkan. Jadi variabel itu aspek kajian. Nah, ada beberapa jenis variabel jika kita lihat. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel independen atau stimulus atau prediktor yang sering dilambangkan sebagai X. Ini adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi X ini adalah variabel yang mempengaruhi. Contohnya adalah metode mengajar. Nah, kemudian ada juga variabel yang dipengaruhi yang disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependent atau output atau konsekuen, di mana lambangnya adalah Y. Ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Nah, selain variabel bebas dan variabel terikat, ada juga yang disebut sebagai variabel moderasi atau variabel moderating. Variabel moderating ini adalah variabel yang turut mempengaruhi antara variabel bebas dan variabel terikat yang juga ikut diukur. Misalkan di sini motivasi belajar. Jadi kita mengukur metode mengajarnya, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Ini variabel yang berwarna biru ini adalah variabel yang ikut diukur. Nah, sementara itu ada juga variabel yang lain yang tidak ikut diukur. Misalkan di sini ada yang disebut sebagai variabel intervening. Variabel intervening itu adalah aspek yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara X dan Y dan menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, tetapi variabel ini tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya adalah gaya belajar siswa, keharmonisan orang tua, misalkan seperti itu. Nah, kebahagiaan siswa. Ini bisa mempengaruhi, tapi kemudian susah untuk mengukurnya. Ini contohnya ya, ini yang disebut sebagai variabel intervening. Ikut mempengaruhi, tapi tidak ikut diukur. Kalau variabel moderator ikut mempengaruhi, tapi ikut diukur juga. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah aspek yang dikendalikan atau dibuat konstan untuk meminimalkan pengaruh dari aspek yang lain. Misalkan materinya kita buat sama, suasana belajarnya kita buat sama, jamnya jam 7 semua, kenyamanan belajarnya kita buat sama, gurunya sama. Ini disebut sebagai variabel kontrol. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai variabel rambang. Ada aspek-aspek lain tapi diabaikan kontribusinya, artinya kontribusinya sangat kecil, yang kemudian kita abaikan kontribusi. Nah, bagaimana bisa menentukan ini variabel bebas, ini variabel moderat, ini variabel terikat, ini variabel intervening dari deskripsi teoritik yang sudah kita buat di dalam bab 2. Nah, di dalam bab 3 kita tinggal menentukan ini variabel bebas, apa indikator, apa deskripsi operasionalnya, dan indikatornya, aspek-aspek rinciannya itu apa saja. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai variabel dalam penelitian. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Dalam penelitian kuantitatif, tahapan yang lainnya adalah tahapan pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data. Pada penelitian kuantitatif kita bisa melihat teknik pengumpulan data itu ada yang sifatnya dikategorikan ada teknik tes dan ada non-tes. Teknik tes itu adalah tes objektif, misalkan sifatnya objektif, misalkan soal itu kategorinya tes.
Kemudian non-test itu biasanya sifatnya subjektif untuk kuantifikasi. Misalkan ada angket, kemudian ada wawancara, ada observasi. Nah, kemudian pada penelitian asosiatif yang membedakan dengan penelitian komparatif seperti ini. Jadi, pada penelitian korelasional, masing-masing variabel itu dibuatkan instrumen yang dikerjakan oleh satu kelompok yang sama. Misalkan ini, ada satu sampel dengan ada 3 variabel, maka 3 variabel itu masing-masing dibuat instrumennya yang dikerjakan oleh sampel itu. Jadi satu ukuran sampel mengerjakan sekaligus 3 variabel. Ini pada penelitian korelasional. Sementara itu pada penelitian komparatif, jika kita ingin membandingkan satu aspek saja, maka beberapa kelompok sampel mengerjakan satu instrumen yang sama. Gambarannya seperti ini. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Ingin diukur misalkan kesadaran sejarahnya. Maka kita buat satu instrumen kesadaran sejarah yang dikerjakan oleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sekaligus. Jadi satu instrumen dikerjakan oleh 2 kelompok. Yang membedakan dengan penelitian asosiatif, satu kelompok mengerjakan beberapa instrumen. Jadi ini yang membedakan proses penelitian, pengumpulan data pada penelitian asosiatif dan proses pengumpulan data pada penelitian komparatif. Nah, ini adalah cara bagaimana mengembangkan instrumen. Jadi dimulai dari analisis variabel. Apa jenis datanya, apa teknik pengumpulan data yang cocok, apa skala pengukuran yang cocok yang digunakan. Kemudian setelah itu kita menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi itu kita menurunkan variabel menjadi subvariabel, indikator, dan deskriptor. Serta kita lanjutkan dengan pembuatan pembobotan atau scoring. Ini adalah contoh kisi-kisi ya. Ada variabel, kita turunkan lagi, kita turunkan lagi, kita turunkan lagi. Misalkan kompetensi guru kita turunkan menjadi kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan seterusnya. Sementara itu kompetensi profesional kita turunkan lagi menjadi indikator-indikator. Bisa lebih dari satu. Satu indikator bisa diturunkan menjadi deskriptor, bisa juga lebih dari satu. Nah, setelah itu kita kembangkan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, lalu selanjutnya kita melakukan validasi instrumen, kita uji coba instrumen. Jadi sebelum instrumen itu digunakan, instrumen itu sudah harus valid. Ya, jadi yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu di sini. Jadi penelitian kuantitatif itu valid dulu instrumennya, karena asumsinya jika instrumen itu valid maka data yang diambil juga valid. Misalkan jika timbangannya itu bagus, maka apa yang ditimbang itu maka akan akurat. Nah, dalam validitas kita melihat ada yang namanya validitas internal, ada validitas eksternal, dan juga ada reliabilitas. Validitas internal itu ada yang disebut sebagai validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi merupakan kesesuaian program atau tujuan dengan alat ukur. Apakah alat ukur itu sesuai dengan tujuannya atau tidak? Biasanya caranya adalah kita konsultasi dengan ahli. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan validitas konstruk. Jadi kesesuaian antara teori dengan alat ukur. Misalkan motivasi, alat ukurnya misalkan apakah tes, apakah nanti menggunakan non-tes. Nah itu kita sesuaikan dengan teori. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah kita konsultasi dengan ahli. Nah, setelah validitas internal itu kita rasa sudah bagus, maka selanjutnya kita melakukan uji coba. Atau yang sering disebut sebagai validitas empiris. Nah, jika itu adalah tes, maka kita bisa menggunakan korelasi poin biserial. Jika yang kita validitasnya itu adalah angket, alatnya itu adalah angket, maka kita bisa menggunakan korelasi person atau korelasi product moment. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan tes untuk reliabilitas. Reliabilitas itu keajegan. Maksudnya, apakah jika digunakan dalam tempat yang lain, konteks yang lain akan menghasilkan data yang sama. Jadi keajegan instrumen. Jadi instrumen itu jika sudah valid, apa yang diambil itu bisa menjadi representasi dari data yang sesuai dan reliable, ajek, maka instrumen itu akan siap untuk digunakan. Nah, kemudian di dalam pengembangan instrumen, terutama instrumen yang sifatnya angket, kita sering mengenal ada yang namanya pembobotan atau scoring.
Nah, kita lihat di sini, ini adalah contoh kisi-kisi motivasi belajar ini tadi ya, menurunkan yang namanya variabel menjadi komponen, intrinsik, ekstrinsik, kemudian kita turunkan lagi menjadi indikator kita turunkan menjadi deskriptor. Nah, lalu kita mau buat pertanyaannya model apa? Gampangnya seperti itu. Skala pengukurannya itu seperti apa contohnya? Nah, ada yang disebut sebagai skala Likert. Skala Likert itu biasanya dalam bentuk seperti ini, sangat setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Bisa dalam bentuk pertanyaan multiple choice seperti ini, bisa juga dalam bentuk checklist, bisa 5 opsi jawaban, bisa 4 opsi jawaban. Ini yang skala Likert seperti ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai skala Goodman. Skala Goodman itu jawabannya dikotomis, ya, tidak, setuju, menolak, benar, salah. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai semantik diferensial. Ini skala yang disusun dalam satu garis kontinum jawaban. Misalkan persepsi guru sejarah, siswa tinggal milih yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu bersahabat, 1 itu tidak bersahabat misalnya. Nah, kemudian rating scale. Kalau rating scale itu jawabannya berupa angka. Misalkan seberapa baik guru sejarah Anda, beri jawaban dalam bentuk angka 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ini contoh pembuatan skala pengukuran. Yang paling umum ini, walaupun ada beberapa yang lain, tapi yang paling umum digunakan ada skala Likert, ada skala Goodman, ada semantik diferensial, ada juga rating scale. Nah, selanjutnya di dalam penelitian kita ada yang namanya analisis data. Ini inti dari penelitian kuantitatif adalah tentang bagaimana kita pintar-pintar dalam analisis data kuantitatif. Nah, secara sederhana saya sudah membuat alur untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Jika kita ingin merangkum atau mendeskripsikan, kita menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu misalkan ada deskriptif frekuensi, ada mean, median, modus, kemudian ada variabilitas, terus ada deviasi, kemudian variansi, kemudian ada kemiringan, keruncingan, dan kemudian, nah biasanya ini pada penelitian eksperimental ada yang disebut sebagai endgain. Endgain itu kita melihat tingkat perubahan efektivitas perlakuan di satu kelompok. Apakah perubahannya itu tergolong rendah, tinggi, atau sedang. Nah, kemudian jika kita ingin menghubungkan atau membandingkan, kita lihat dulu skala pengukurannya apa. Jika kita menggunakan skala nominal dan ordinal, data kita itu skalanya nominal ordinal, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Jika skala kita itu nominal ordinal, kita tidak perlu ada yang namanya uji prasyarat. Kita langsung saja dihipotesis dengan statistika non-parametrik. Nah, tetapi jika data kita itu tergolong skalanya interval atau rasio, interval rasio itu biasanya diperoleh dengan cara mengukur, kalau nominal ordinal itu biasanya dengan cara menghitung. Jika kita datanya itu interval rasio, maka kita perlu uji prasyarat. Nah, uji prasyarat itu menentukan apakah ada yang namanya uji normalitas, ada homogenitas, ada linearitas. Normalitas itu biasanya digunakan untuk semua jenis penelitian, baik itu komparatif maupun asosiatif. Jika homogenitas itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian komparatif, homogen atau tidak variansinya. Kemudian ada uji linearitas, linear atau tidak. Nah, yang membedakan jika pada penelitian komparatif, yang diuji normalitasnya itu adalah datanya, tapi untuk penelitian asosiatif, khususnya untuk penelitian regresi, yang diuji normalitasnya itu adalah normalitas residu. Nah, jika data itu setelah kita uji normalitas, ternyata kok distribusinya bebas atau tidak berdistribusi normal, maka kita perlu menggunakan statistika non-parametrik. Nah, jika ternyata setelah kita tes distribusi kita itu normal, maka kita uji hipotesis dengan statistika parametrik yang bisa, jika kita lihat, bisa untuk membandingkan, bisa untuk menghubungkan. Kita ke statistika yang parametrik terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin membandingkan, tujuannya membandingkan, maka kita bisa menggunakan uji T independen, membandingkan perbedaan dua rata-rata.
Ada uji T berpasangan membandingkan dua rata-rata yang berpasangan. Nah, apa itu sampel independen, apa itu berpasangan? Jika berpasangan itu biasanya ada atribut tertentu yang disematkan. Misalkan ada indikator IQ-nya, misalkan kita nanti pasangkan antara IQ rendah, IQ tinggi, dan seterusnya. Itu biasanya jarang kita gunakan. Yang kita sering gunakan adalah uji T untuk sampel independen. Ada kelas A, ada kelas B yang kita ingin bandingkan. Nah, kemudian jika ternyata lebih dari dua yang kita ingin bandingkan, maka kita bisa menggunakan analisis varian atau ANAVA. ANAVA itu juga digunakan untuk melihat perbedaan efek, biasanya untuk lebih dari dua variabel. Nah, kemudian ada juga yang lebih tinggi dari ANAVA, analisis kovarian. Analisis kovarian itu adalah perpaduan antara ANAVA dengan analisis regresi. Nah, apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu biasanya digunakan untuk jika kita tujuannya untuk menghubungkan. Nah, ada beberapa alat statistik yang bisa kita pilih. Yang pertama ada korelasi produk momen. Jika kita ingin melihat kekuatan hubungan, ada atau tidaknya hubungan. Jika tujuan kita adalah mencari hubungan, ada tidaknya hubungan, maka kita menggunakan analisis korelasi produk momen untuk dua variabel. Nah, tetapi jika kita ingin melihat bentuk hubungan pengaruh ya, jika kita pertanyaannya adakah pengaruh, nah kalau kita ingin menjawab adakah pengaruh atau tidak, maka kita menggunakan analisis regresi linear. Selain itu, regresi itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Nah, jika kita prediktornya itu lebih dari satu, prediktor itu variabel bebas lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan korelasi ganda, atau kita bisa menggunakan regresi ganda. Dan apabila kita ingin melihat hubungan sebab akibat, mana yang berhubungan langsung, mana yang tidak langsung, maka kita bisa menggunakan analisis jalur. Jadi ini adalah contoh-contoh analisis yang bisa dipilih jika kita ingin menggunakan statistika parametrik. Nah, kita juga sekarang sangat dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi, misalkan ada SPSS, ada kemudian Minitab, ada kemudian Excel juga sekarang sudah bisa. Nah, kemudian kita ke analisis yang statistika non-parametrik sekarang. Jika kita ingin membandingkan, maka kita bisa menggunakan KI kuadrat. Nah, namun sebelumnya, ternyata apabila data kita itu interval rasio, ternyata kok distribusinya tidak normal, maka kita bisa menggunakan statistika parametrik dengan cara mengubah data ini menjadi data nominal ataupun ordinal. Jadi kita tidak langsung menggunakan data kalau interval rasio, tapi data kita sebelumnya kita ubah dulu menjadi nominal ataupun ordinal. Nah, di sini jika kita ingin membandingkan datanya itu nominal, maka kita bisa menggunakan KI kuadrat. Jika ordinal, kita menggunakan Mann-Whitney Q-test. Jika data kita itu ordinal, ranking, dan sampelnya berpasangan, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Jika kita menggunakan ordinal, data kita lebih dari dua variabelnya, kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi ada banyak, lebih dari ini. Tapi ini yang paling umum digunakan. Nah, jika kita ingin menghubungkan, misalkan, data kita itu nominal dan yang satunya itu interval atau rasio, kita bisa menggunakan point biserial. Biserial atau ada widespread biserial. Kemudian jika data kita itu ordinal, maka kita bisa menggunakan korelasi Spearman, bisa juga menggunakan korelasi Kendall-Tau. Kemudian jika data kita itu nominal, maka kita bisa menggunakan korelasi Petra-Horich. Ada juga korelasi V. Kemudian jika kita lebih dari dua variabel, kita bisa menggunakan koefisien kontingensi. Jadi ini kira-kira analisis sederhana bagaimana panduan untuk menggunakan analisis statistik yang cocok untuk analisis data penelitian kuantitatif. Saya kira ini video kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.